biasa, luar biasa. Apa kabar? Apa kabar baiknya? Puji Tuhan. Kadang nggak mau berhenti kalau ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tetapi kita itu masih berada di dalam kehidupan setiap hari. Kalau Tuhan izinkan kita menyembah Tuhan setiap hari 1 kali 24 jam, masih boleh. 7 kali 24 jam masih boleh. Tapi kita ini masih ada di dalam kehidupan keduniawian. Amin. Tetapi kita harus keseimbangkan kehidupan kita, beriman kita dengan kita hidup ada di dunia ini. Katakan amin. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba menguraikan beberapa perkataan-perkataan firman Tuhan pada sore hari ini, dan biarlah firman ini benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar dasar iman kita benar-benar tertuju kepada kebenaran firman itu sendiri. Karena tanpa firman Tuhan orang yang percaya tidak bisa hidup. Amin. Mari kita mulai di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 4. Ini ada satu peristiwa udah pernah terjadi, dan ini menjadi satu cerita sampai selama-lamanya. Satu cerita bahwa di mana orang tersebut, hamba Tuhan itu tersebut, mengalami suatu persoalan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Saya katakan dia adalah hamba Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari kita membaca di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bisa bantu saya untuk membaca. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu untuk berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Amin. Saya coba mau menguraikan perkataan-perkataan firman Tuhan pada sore hari ini. Ada 3 pencobaan yang Yesus alami. Amin. Dan sampai pada hari ini kita sebagai orang yang percaya mengalami itu. Amin. Kita diperhadapkan dengan kondisi, situasi yang pernah terjadi Yesus alami. Amin. Baik masalah tentang makan, minum, kedudukan, dan tahta, dan itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sampai sore hari ini, yang tidak terlepas sampai selama-lamanya. Kalau kita secara orang yang percaya itu
tidak benar-benar punya iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Amin. Percobaan pertama, kalau kita tahu bersama, dia berkata bahwa di ayat yang tadi, percobaan yang pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Amin. Ini masalahnya. Sebelum kita mengalaminya, Yesus sudah mengalaminya. Roti-roti itu diberi batu itu supaya Yesus mengubah jadi roti, supaya apa? Di saat kita mengalami suatu tekanan kehidupan di setiap hari untuk masalah makan dan minum, kita bisa tergantikan dengan iman kita dengan yang dunia berikan. Amin. Yang kedua, Lalu kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus berkata kepadamu, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. amin. Kemegahan. Ditawarkan sesuatu yang kenyamanan. Mau apa-apa, mau kemanapun tetap terjamin. Mau satu hal lain, rambut pun yang jatuh, rasa-rasa mau ditolong. Amin. Yang ketiga, Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kenyanglah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. bukankah ini yang dicari orang percaya dan yang dicari dunia? Bukankah ini perkara ini yang dicari orang percaya dan orang dunia? Bukankah ini yang dicari oleh kita semua? Harta kekayaan. Persoalannya ketika itu yang semua menjadi pergumulan kita bersama. Kalau kita tidak kuat dengan Kristus Yesus, kita akan terhanyutkan dengan perkara ini. Amin. Kita bukan melihat bahwa Yesus itu tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara yang iblis tawarkan. Dia sangat-sangat mampu untuk melakukannya. Tetapi Yesus mengatakan sore hari ini bagi kita. Itu adalah tawaran dunia. Ketika kita memiliki tawaran dunia dan kita mengambil alih atau kita beranjak kepada tawaran dunia itu, cuma satu, binasa. Amin. Karena kasih karunia itu sendiri terletak di dalam kebenaran itu sendiri. Karena tidak ada di dunia ini menjamin yang namanya kasih karunia. Tidak. Cuma satu. Yesus menjamin kasih karunia. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus. Banyak tawaran-tawaran di luar sana untuk supaya kita itu bisa menjadi tenar, supaya kita itu diberkati, kita itu supaya kita dihormati. Tetapi Yesus mau ada dalam kehidupan kita itu ada rencana dia yang tergenapi, bukan rencana dia. Amin. Kita punya pilihan dari perkara pencobaan Yesus di padang gurun. Bukan Roh Kudus membawa Yesus itu ke padang gurun supaya dia itu dicobai. Kalau secara logika masuk, masa Roh Kudus jerumus Yesus ke padang gurun supaya iblis dicobai. Tidak, tetapi ada rencana Tuhan, ada rencana daripada Bapa kita di surga supaya memperlihatkan bahwa Yesus harus mengalami hal itu supaya
ketika kita percaya kepada Kristus, jauh dari cerita ini sampai kepada hari ini, jauh. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus sendiri menjadi peran utama di dalam pencobaan yang ada di padang gurun itu. Karena perkara tiga hal itu yang sementara terjadi di dalam orang yang percaya. Kalau orang yang percaya, tidak percaya, mereka paling senang dengan perkara-perkara ini. Batu jadi roti, kalau perkara dunia, mereka paling senang. Karena orang yang tidak percaya kepada Kristus identik dengan yang namanya instan. Katakan instan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus identik dengan yang namanya instan. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus paling senang yang namanya proses. Katakan proses. Amin. Itu yang Yesus. Karena Yesus sendiri mau berproses di dalam penyelamatan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Kalau kita yang percaya kepada Kristus tidak mau masuk dalam prosesnya pun, berarti kita itu harus yang namanya pertobatan kembali. Amin. Karena orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak memiliki namanya kuasa itu. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, mereka punya namanya kuasa. Amin. Ya. Karena tujuan Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia itu harus diselamatkan. Katakan diselamatkan. Diselamatkan. Tidak ada orang yang percaya kepada Kristus itu harus binasa. Orang yang binasa itu orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan orang yang sudah ditentukan binasa. Amin. Karena perjalanan Kristus itu, Dia selalu membuktikan dengan apa yang Dia buat. Bukan dengan apa yang orang buat. Bukan dengan apa yang ahli-ahli Taurat buat. Tetapi perjalanan iman Kristen itu, iman kita kepada Kristus itu dibuktikan dengan perilaku Kristus itu sendiri. Dunia hanya mau supaya kita itu jatuh, hancur, lebur. Karena pencuri datang hanya untuk membunuh. Tapi Yesus datang untuk supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Tidak ada harga yang harus kita bayar. Namanya Yesus harus bilang kamu diselamatkan, harus diselamatkan. Dunia hanya mau supaya cepat terjadi. Dunia mau supaya itu tetap ada. Dunia mau supaya itu tetap berkembang. Tetapi Yesus mau supaya kita itu memiliki satu namanya proses. Supaya ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, ketika kita masuk dalam kemerdekaan, kita masuk di dalam yang namanya kesembuhan, yang namanya segala macam yang Tuhan berikan, kita tahu. Amin. Dulunya saya masuk dalam prosesnya Tuhan. Pernahkah kita jemaat Tuhan pernah mendengar kata seperti, ya pantaslah dari lewat dia, pantaslah dia menangis-nangis. Kalau dia jadi seperti ini, tidak usah kaget, karena dia sudah bayar harga di waktu dia lampau. Amin. Karena Yesus sudah bayar harga bagi kita, sudah lunas dan dimeterai. Amin. Walaupun kita jemaat Tuhan pada sore hari ini, kita selalu berpikir bahwa kok lama Tuhan jawab. Kok lama Tuhan Yesus ini
Ini perkara ini. Waktu kita maunya cepat. Waktu kita maunya cepat, tapi waktunya Tuhan adalah tepat. Waktu kita adalah cepat, tetapi waktunya Tuhan selalu tepat. Beda antara cepat dan tepat itu beda. Kadang kita, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, tetapi persoalan ini kunjung tidak pernah terselesaikan. Belum selesai proses. Belum selesai apa yang Tuhan maksudkan terjadi atas kehidupanmu. Kalau itu sudah terjadi, kamu akan berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan baik, Tuhan baik. Tetapi kalau tidak terjadi, bukankah katakan Tuhan baik lagi, tetapi kita menggerutu setiap hari. Tidak ada iman Kristen itu, orang yang percaya kepada Kristus itu melakukan penggerutuan. Amin. Orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus itu orang yang tetap berdiri teguh melihat rencana Tuhan terjadi atas kehidupan. Katakan amin. Amin. Karena apa yang pernah Yesus alami di padang gurun itu sendiri, itu menjadi gambaran kita sampai selama-lamanya. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Mau dengan tidak mau suka dengan tidak suka, perkara itu yang harus terjadi. Amin. Tapi tenang, Yesus jaminkan itu di dalam diri dia sendiri bahwa ada yang namanya Roh Kudus penolong. Roh penolong itu Yesus berikan kepada kita supaya kita itu benar-benar masih dalam arahan daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Karena Roh Kudus itu harus jadi penolong bagi setiap kita yang percaya. Kalau Roh Kudus tidak ada atau Roh Kudus tidak jadi penolong, kita percuma percaya kepada nama Kristus. Sekali lagi, kalau Roh Kudus tidak ada, kalau Roh Kudus tidak ada, percuma kita itu percaya kepada namanya Yesus. Tapi satu paket, Yesus bilang begini, sangat berbahagialah apabila aku datang ke rumah Bapa, supaya apa? Supaya Roh penolong itu harus ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena yang mengontrol kehidupan kita itu di setiap hari itu adalah Roh Kudus itu. Yang memberikan kita adalah Pak, itu salah. Pak, itu benar. Pak, jangan. Pak, ini, Pak. Itu adalah Yesus, Roh Kudus yang menyatakan diri dia itu kepada kita. Amin. Saya mau katakan, gereja Tuhan tanpa Roh Kudus sudah pasti tidak akan baik. Orang yang percaya kepada Kristus, ketika dia tidak mempercayai namanya pribadi Roh Kudus, percaya perkataan saya, dia tidak akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Amin. Kadang ketika kita sakit, ketika kita dalam pergumulan, kita sangat kepada Kristus. Aku percaya Yesus mampu untuk menyembuhkan saya. Yang mampu untuk menyembuhkan saya itu
adalah Roh Kudus itu sendiri, yang Roh Kudus yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin. Kita harus jadi jemaat, atau kita harus jadi gereja Tuhan, atau kita jadi orang yang percaya kepada Kristus, supaya memiliki yang namanya ketangguhan hati melalui kebenaran firman itu sendiri. Amin. 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 Karena kita orang yang percaya harus memiliki kuasa. Harus memiliki kuasa. Bukan tidak memiliki kuasa, kita harus memiliki kuasa. Berapa hari yang lalu, ketika saya merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya dengan satu statement seperti ini. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Kristus itu berhak untuk bisa mengusir setan. Itu udah otomatis. Orang yang percaya kepada Kristus itu sudah otomatis dia bisa mengusir setan. Amin. Kita jemaat Tuhan, kita berhak untuk mengusir setan. Karena mengusir setan itu bukan kerugian, tapi hak kita. Hak kita bagi yang percaya kepada Kristus itu sudah otomatis ada dalam kehidupan kita. Tetapi karunia kesembuhan itu kita harus minta. Karunia-karunia yang lain kita harus minta. Kalau orang yang percaya kepada Kristus tetapi dia masih mengalami ketakutan, berarti dia itu belum seutuhnya percaya kepada Kristus. Katakan amin. Karena orang yang percaya kepada Kristus, dia mengalami bahkan dia mengalami keberanian untuk menghadapi kehidupan di setiap hari. Karena kalau orang yang percaya Kristus dia tidak berani, tidak punya keberanian, ketika dihadapkan dengan persoalan di padang gurun, persoalan angin badai, persoalan persungutan, di sana akan yang namanya meninggalkan Kristus. Pasti mereka akan tinggalkan Kristus. Kita orang yang percaya harus memiliki keberanian. Tidak ada namanya ketakutan. Karena Roh Kudus bilang, aku memberikan roh kemenangan kepada kemerdekaan kepada. Waktu tempo yang lalu saya berkhotbah tentang badai yang di luar. Sebab saya singgung tentang bagaimana badai yang ada di dalam. Karena kita kan tahu badai yang ada di luar, tapi badai yang ada di dalam kita tidak bisa memberi badai itu. Nah, inilah fungsi yang namanya Roh Kudus itu. Mau badai yang ada di luar, mau badai yang ada di dalam, badai yang ada dalam keluarga, badai yang ada dalam perusahaan, badai yang ada di dalam apapun itu, kita mampu. Kita mampu bilang, kita mampu bilang sudah selesai. Kita mampu bilang sudah. Karena apa? Kita memiliki kuasa. Amin. Kuasa kebenaran yang Roh Kudus berikan dalam hidup. Amin. Amin. Percobaan ini sekali. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi,
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus. Kepada Dia. Hanya kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Mau apapun yang kamu perhadapkan, apapun yang ada di depanmu, apapun persoalanmu, apapun yang kau alami, apapun yang dan yang segalanya. Ada di dalam Yesus segala macam yang menjadi ekspektasi. Amin. Karena kita selalu bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi keadaan dan kondisi kami hanya begini, begini, dan begini, dan begini, dan begini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih begitu. Puji Tuhan masih begitu karena Tuhan mau supaya iman kamu tetap kuat dulu, tetap perkasa dulu, supaya ketika jawaban Tuhan itu tercari atas kehidupanmu, kamu tidak memiliki yang namanya kegoyaan atau kegeseran dalam kamu percaya kepada Kristus. Amin. Kalau kita begini-begini saja, tapi tetap kita memuji, tetap kita percaya, tetap kita menyembah Tuhan, itu puji Tuhan Yesus Kristus. Karena kita masih ada di dalam reign-Nya Tuhan. Kalau Tuhan langsung jawab, kalau Tuhan langsung bertindak, mampu nggak kita menghadapi itu semua? Ketika kita saat ini mengalami sakit penyakit dan kita berteriak kepada Tuhan, sembuhkan saya, dan saat ini juga Tuhan sembuhkan, kita langsung bilang terima kasih. Tapi 2, 3 hari, 4 hari ke depan sampai selama-lamanya hanya jadi terbiasa dengan terbiasa. Tetapi perjalanan proses yang Tuhan mau supaya benar-benar ketika Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan, kesembuhan dan pemberkatan daripada Dia, kita tidak pikir, kita masih tetap di dalam rohnya Tuhan. Amin. Gereja Tuhan supaya dia menjadi gereja yang benar-benar berasal daripada Kristus. Saya mau bilang begini, ketika dia bertumbuh di dalam kebenaran itu sendiri, dia tidak melihat dari jumlah dan banyak orang yang datang, tetapi dia tetap berteguh kepada Tuhan bahwa apa yang gereja buat ini benar-benar sehati dengan Kristus Yesus itu. Saya senang dengan perkataan Pak Kembang. Harusnya dihukum. Salom. Yang mau dihukum Salom. Laut dengan Salom. Tapi kalau Tuhan mengingat bapaknya, Tuhan pelanggaran yang terjadi karena dia melihat bapaknya itu takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harusnya Tuhan mau marah dia, Tuhan mau hukum dia, tapi tidak terjadi karena ada dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan perhitungkan atas kehidupannya. Amin. Keuntungan mengikuti Yesus, keuntungan percaya kepada Kristus, ada jaminan. Itu jaminan
jaminan bukan yang diberikan oleh dunia, tetapi jaminan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dunia tidak punya jaminan seperti itu. Ketika bapaknya tidak berbuat salah, anaknya berbuat salah, ya harus hukum. Harus hukum. Tetapi konteks daripada kebenaran firman Tuhan, Yesus mau, firman Tuhan mau sampaikan bahwa begini, karena perlakuan bapaknya takut akan Tuhan, harusnya anaknya dibinasakan, harusnya anaknya dihukum, dibebaskan. Tapi ketika perkara itu terjadi, lihat orang-orang yang seperti itu, dahsyat Tuhan. Daud Tuhan pakai dahsyat. Kita yang percaya juga kepada Tuhan sore hari, dahsyat Tuhan pakai. Jangan kaget, sementara kita hari-hari ke depan, kalau Tuhan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi, tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita. Tetapi itu perkara dari Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah saya minta, tidak pernah saya alami, apalagi saya bermohon kepada Tuhan. Tapi itu yang Tuhan berikan. Artinya apa? Dia membukakan tingkap-tingkap yang baru. Dia membukakan pintu-pintu yang baru. Dia membukakan paradigma-paradigma yang baru. Supaya apa? Kita sendiri itu benar-benar mengarahkan kehidupan kita benar-benar kepada Kristus. Kita hanya bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Kristus Tuhan, kita tidak bisa ada jaminan di dunia. Jaminan dunia ini adalah kebinasaan. Tetapi jaminan Yesus itu adalah hidup. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus harus dihukum. Dan orang yang percaya kepada Kristus harus diselamatkan. Tidak ada ini. Orang yang tidak percaya kepada Kristus harus dihukum. Orang yang percaya kepada Kristus itu harus diselamatkan. Sebab itu, bagi kita yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih ada waktunya. Supaya kita memiliki kuasa. Supaya kita masih di dalam proses itu. Supaya ketika prosesnya Tuhan selesai, kita bilang lagi, waktu Tuhan luar biasa. Pada saat selesai, kita akan katakan pujian yang baru, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi belum terjadi, kita tidak mampu katakan Tuhan Yesus baik. Kalau kita katakan Tuhan baik, apa lagi? Tuhan sudah capek. Dan mungkin kita sedikit waktunya lagi, 1 jam lagi. Mau nggak 1 jam lagi? Amin. Dan kita sama-sama diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan dia Roh Kudus yang penolong memberikan kita hikmat, memberikan kita itu pengertian oleh apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Tuhan tidak melihat apa yang kamu sementara perbuat. Tuhan tidak mau lihat apa yang sementara kamu alami. Tuhan tidak mau melihat apa yang sementara kamu gumuli. Tapi Tuhan mau lihat saat-saat ini adalah bagaimana cara engkau melihat kepada Kristus Yesus. Amin. Aku jangan sampai rambutku berpuluh. Aku datang menggendongmu. Kamu tidak akan pernah ternyata. Amin. Banyak jaminan, banyak firman Tuhan yang membuktikan itu bahwa Yesus itu mau menyertai kita. Tergantung dari kita semua. Mau kita mau melangkah penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus, mau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, atau kita nggak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang saya tahu pasti bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak memiliki yang namanya ketakutan. Dia memiliki namanya keberanian.
Dan orang yang berani di dalam iman Kristus itu, mereka melangkah dengan pasti bersama dengan Kristus untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki supaya terjadi atas kehidupan. Gereja Tuhan harus melangkah sesuai dengan prosesnya Tuhan. Umat Tuhan harus melangkah dengan prosesnya Tuhan. Supaya ketika proses itu selesai, kita bisa melihat betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya, betapa lebar yang namanya kasih Kristus itu sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.